Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kasih di dalam Tuhan. Kembali lagi selama seminggu ini kita sudah beraktivitas. Tiba saatnya untuk kita memberikan hati kita, membuka hati kita untuk kita diberkati oleh setiap pujian dan penyembahan dalam Tuhan. Haleluya, kita membuka hati kita. Haleluya Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami.
ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau ya Bapa. Kami ingin menanggalkan setiap, oh Tuhan, keduniawian kami ya Bapa. Setiap permasalahan kami mau letakkan ke dalam mezbah-Mu ya Bapa. Biar kami boleh menikmati setiap puji-pujian yang akan kami naikkan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara pada ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya percaya di tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, tolong lambaikan tangan dong. Haleluya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya.
Kita yakin dan percaya hanya ada satu nama yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Ada amin. Amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya.
pagi hari ini, seberapapun kita yang ada di tempat ini, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tahu isi hati kita. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang menjadi pegangan saya beberapa bulan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Di saat cobaan menghadapi kita, di saat cobaan menghadapi kita, Tuhan tetap setia. Bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan pernah terlambat. Mari kita sama-sama memujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan sepanjang hidup kami. Sekali lagi Tuhan, hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan bagi Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang membela kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang peduli untuk kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mengucapkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang sudah kami lakukan kehadiran-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan itu semua Tuhan untuk kepujian nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, beri hati kami Tuhan, hati seorang hamba yang suka mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Dan ketika pada waktunya nanti Tuhan, firman-Mu dapat membuahkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami coba doa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berilah kata-kata Tuhan, setiap isi hati-Mu di dalam mulutnya Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu dapat kami terima Tuhan, dapat kami dengarkan, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami semua Tuhan.
Sekali lagi kami mohon Kau menguasai seluruh atmosfer di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkonsentrasi Tuhan untuk memberikan setiap firman-Mu. Dan hanya kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Seluruh konsentrasi kita arahkan hanya untuk pemberitaan firman Allah. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi ini saya beri tema, masih ada harapan bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Masih ada harapan bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Puji Tuhan. Kita membaca dahulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bulu itu semacam bambu, ya, semacam bambu. Kalau kita perhatikan pohon bambu itu adalah pohon yang kuat, yang teguh berdiri. Tapi firman Tuhan katakan bulu yang patah terkulai itu tidak akan diputuskannya. Meskipun bulu itu yang tadinya kuat, dia bisa patah, dia bisa terkulai. Terkulai itu lemas. Firman Tuhan katakan tidak akan diputuskannya. Pagi hari ini, biarlah setiap kita membuka hati. Masih ada harapan. Kalau kita merasa letih, lesu, kalau kita merasakan beban yang berat. Tadi pujian mengatakan, Engkau yang menjadi kekuatanku. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Dia yang memberikan kekuatan dan kemampuan buat kita. Kebenaran firman Tuhan pada pagi ini kiranya memberkati kita semua. Kita fokus, kita perhatikan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya sampaikan. Saudaraku, kalau kita melihat cara seseorang membuat lilin itu akan melibatkan melalui satu proses yang menarik. Salah satu elemen yang paling penting itu adalah sumbu. Tanpa sumbu, lilin itu tidak bisa melaksanakan tugasnya. Tanpa sumbu, lilin yang cantik sekalipun tidak bisa mempertahankan api. Dia hanya bisa meleleh menjadi satu gumpalan yang tidak ada bentuknya. Sumbu itu mempunyai fungsi untuk menahan api, supaya api itu bisa menyala. Itu karena ada sumbu, sehingga lilin bisa meleleh sedikit demi sedikit dan akan membentuk satu bola-bola kecil yang menempel pada batangnya. Setelah sekian lama, lilin itu akan padam seiring dengan terbakarnya sumbu tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti
punya harapan. Kita semua pasti memiliki mimpi untuk hari-hari ke depan. Entah itu untuk keluarga kita, untuk anak-anak, untuk masa depan, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Kita punya mimpi untuk yang akan datang. Kita punya pengharapan untuk yang akan datang. Kadang pengharapan yang kita miliki itu seperti sumbu pada lilin. Saudaraku, pada sebuah titik tertentu kita merasa api pada sumbu kita itu hampir padam. Pada satu persoalan, satu masalah yang kita hadapi, kadang-kadang pengharapan kita itu seperti lilin yang hampir padam. Tetapi firman Tuhan katakan, walaupun bulu tadi yang hampir patah, tapi Tuhan janji bulu itu tidak akan diputuskan. Janji Tuhan ialah pagi hari ini kita mau pegang. Sebuah janji yang pasti, sebuah janji yang tidak pernah kosong, sebuah janji yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Dengan banyaknya masalah persoalan hidup yang kita alami hari-hari ini, biarlah kita tetap fokus kita, harapan kita, mimpi kita untuk yang akan datang itu tidak akan padam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini batuk ini tidak selesai-selesai ini. Pada satu sisi, kadang-kadang kita berusaha supaya pengharapan yang masih tersisa di dalam hati kita itu terus ada. Namun di sisi yang lain, dengan banyaknya persoalan dan masalah yang kita alami, menjadikan kita pengharapan kita hampir padam. Tapi percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita mau berserah, ketika kita mau menaruh pengharapan kita hanya kepada satu-satunya Allah, sungguh Dia tidak akan pernah melupakan kita. Saudaraku, mungkinkah kita akan mendapatkan kekuatan baru ketika sumbu pengharapan kita hampir padam oleh berbagai persoalan? Kadang-kadang pertanyaan itu ada dalam hidup kita. Apakah mungkin ketika pengharapan kita itu seolah-olah hampir padam, apakah mungkin kita memiliki kembali kekuatan baru? Jawabannya pasti. Jawabannya pasti kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kuncinya adalah Tuhan itu sumber kekuatan kita. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari-hari ini mungkin kita sedang lelah, kita sedang lesu, kita sedang letih oleh berbagai masalah. Tapi firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudaraku, buka hati kita. Buka hati kita
untuk terima janji firman Allah ini. Ayat 30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, satu gambaran yang indah yang pada pagi hari ini kita terima. Orang-orang muda bisa jadi lelah, bisa menjadi lesu, bisa jadi jatuh tersandung. Kalau kita melihat orang-orang muda itu masih energik, masih memiliki kekuatan sepertinya kekuatan ganda yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang usianya lanjut. Tetapi firman Tuhan katakan, orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan bukan omong kosong. Firman Tuhan bukan dongeng, bukan cerita yang kaya. Tapi firman Tuhan itu Allah sendiri yang bicara. Dia berjanji, kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan itu dijanjikan kekuatan Allah untuk menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan. Dia memberikan kekuatan kepada kita, menambah semangat kepada kita ketika kita berada di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah persoalan hidup. Dia juga menjanjikan kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Dan janjinya, ketika kita mau mengandalkan, mau berharap, memiliki pengharapan di dalam Dia, Dia berjanji untuk memberikan kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasakan lelah dan terus berjalan maju tanpa merasakan keletihan. Kalau Allah masih menangguhkan, kalau Allah masih menangguhkan pertolongannya. Kadang-kadang doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Doa yang kita naikkan kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat untuk dijawab oleh Tuhan. Tapi yang pasti, Dia pasti menjawab doa kita. Oleh sebab itu Dia memberikan kesanggupan, kemampuan kepada kita ketika Allah masih menangguhkan pertolongannya buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berjanji kalau umatnya dengan sabar menantikan Dia, maka Dia akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang senantiasa. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. Janji-janjinya Tuhan sungguh melegakan kita. Janji-janjinya Tuhan sungguh memuaskan kita, karena kita menaruh kepercayaan kita kepada Dia yang berjanji dan Dia tidak pernah bohong. Saudaraku, ketika api pengharapan kita hampir padam, biarlah kita mau mendekat kepada Tuhan.
yang tahu pribadi kita masing-masing. Yang mengerti adalah kita masing-masing. Apakah api pengharapan yang kita miliki itu hampir padam atau tidak? Kita mau mendekat kepada Tuhan. Seperti Daud yang mengatakan di Mazmur 62 ayat 2, terutama bagian A, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita mau dekat kepada Allah, ketika badai persoalan kesulitan itu datang menghampiri kita, seolah-olah kita tidak punya jalan keluar, seolah-olah kita menemui jalan buntu, firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, ini diulangi lagi oleh Daud di ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Mengapa Daud merasakan ketenangan ketika dia berada di dekatnya Tuhan? Seperti minggu kemarin disampaikan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mau dekat kepada Tuhan, Dia menjadi gunung batu kita, Dia menjadi keselamatan kita, Dia menjadi kota benteng kita. Dikisahkan minggu kemarin, tembok Yeriko yang begitu kokoh, yang menjadi perlindungan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Saudaraku, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, Dia menjadi benteng perlindungan, kota perlindungan, gunung batu kita. Saudaraku, tidak ada yang bisa mengalahkan ketika kita mau dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan di Perjanjian Baru, kalau kita dekat kepada Tuhan, siapa yang akan menjadi lawan kita? Anak-anak sekolah minggu menyanyikan, tidak ada. Dia menjadi kota benteng kita, perlindungan kita. Oleh sebab itu, taruhlah kepercayaan kita, taruhlah pengharapan kita hanya kepada Allah satu-satunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pergumulan hidup begitu berat, seringkali dengan mudahnya kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga kita untuk menghadapi, tetapi sepertinya Dia tidak pernah peduli dengan kita. Sesungguhnya Dia sangat dekat, sehingga meskipun saat ini kita tidak bisa melihat jalan keluar atas kesulitan masalah yang kita hadapi, hati kita akan menjadi tenang karena kita yakin bahwa Dia berkenan kepada kita yang mau menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita seharusnya tidak mencari jalan pintas untuk memperoleh jalan keluar. Kita tidak berpaling dari kepercayaan kita kepada Allah,
karena Dia satu-satunya penolong kita, satu-satunya kekuatan kita. Jangan mudah dibelokkan oleh hal-hal yang lain di luar kebenaran firman Allah. Yakinlah saudaraku, ada waktunya, ada saatnya kita akan memperoleh apa yang Dia janjikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau kembali diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya, yang hampir padam, tidak akan dimatikan. Itu Allah yang janji. Kalau kita sebagai manusia, kadang kita tidak telaten, tidak sabar untuk memperoleh apa yang kita harapkan. Tapi firman Tuhan luar biasa. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan buat kita, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia menjadi sumber kekuatan kita. Manusia jasmani kita, firman Tuhan katakan, makin hari makin merosot. Manusia jasmani kita bisa merosot dengan bertambahnya usia. Tapi biarlah manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari. Kekuatan kita sebagai manusia tidak terus kuat dan bertambah kuat. Tapi biarlah kekuatan kita secara rohani makin hari makin kuat di dalam Dia, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Janji firman Tuhan tidak pernah kosong. Janji firman Tuhan itu akan digenapi. Matius 11 ayat 28, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini menjadi pegangan hidup saya secara pribadi. Mari yang letih lesu, satu undangan yang manis, yang luar biasa, yang diberikan oleh Allah untuk kita. Ketika saya secara pribadi lemah, lesu, kok bisa? Sebagai manusia bisa mengalami lemah, lesu. Tapi ketika kita mau datang kepada Dia, saya katakan, Tuhan, janji-Mu yang letih, lesu dan berbeban berat, kalau mau datang kepada Engkau, Engkau akan memberikan kelegaan. Saat ini Tuhan, saya datang kepada Engkau. Saat ini Tuhan, janji-Mu genapi dalam hidup saya. Saya selalu katakan seperti itu. Dan tanpa terasa, tanpa saya sadari, saya bisa melewati itu semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pegang janji Tuhan. Pegang firman Allah. Bulu yang patah terkulai itu tidak akan diputuskan. Kalau pengharapan kita, mimpi kita untuk yang akan datang seolah-olah hampir padam, percayalah, Dia pasti akan menggenapi janjinya buat kita. Tidak akan diputuskan, tidak akan dipadamkan, karena Dia adalah Allah yang setia, sumber kekuatan kita. Puji Tuhan.
pagi hari ini, kalau ada di antara kita mungkin beban hidup ini terlalu berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar buat kita. Saya katakan masih ada harapan bagi kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah pada pagi ini menolong kita, memberkati kita, dan kita tetap mau memegang janji firman Tuhan. Sekali lagi, Dia tidak pernah berdusta. Ketika Dia berjanji dan kita mau datang dekat kepada Dia, Dia tidak akan pernah berdusta kepada kita. Puji Tuhan. Sebagai ayat terakhir dan menjadi ayat hafalan kita untuk minggu depan, kita membaca di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita sama-sama berdiri, kita akan membaca Mazmur 46 ayat yang kedua. Nanti dipersilahkan pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Mazmur 46 ayat yang kedua. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan pujikan satu pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tuhan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun Tuhan bertahan, karena Yesus selalu menempa.
perisai dalam hidup kami. Ketika badai hidup ini menerpa kami Tuhan, Engkau menjadi kekuatan bagi hidup kami. Engkau menopang kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak. Engkau mengangkat kami Tuhan, karena Engkau menjadi sumber kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kebenaran firman pagi ini memberkati kami semua yang sudah hadir. Sungguh kami tidak akan pernah kecewa, kami tidak akan pernah menyesal. Ketika kami menghadapi badai hidup kami percaya dan kami meletakkan kepercayaan kami hanya kepada Engkau, satu-satunya sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir. Engkau juga memberkati hamba-hambamu semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu yang kudus pada pagi ini. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Kami taruh di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, sumber kekuatan bagi kami semua. Syukur, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami pagi ini. Segala pujian, syukur, hormat, kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu selama kami beribadah. Dari pagi, dari awal sampai pada akhir ibadah kami semua sudah merasakan lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar anak-anak sekolah minggu, mereka juga akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati ibadah mereka. Tuhan memakai setiap guru-guru sekolah minggu di tempat ini menjadi alatnya Tuhan untuk membawa setiap anak-anak di sini makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk rencana perbaikan plafon yang ada di sebelah ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu dana-dana yang masih kami kumpulkan. Kami percayakan kepada Engkau Tuhan. Engkau menolong, memberkati setiap umat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mewujudkan dan plafon cepat dapat diganti ya Tuhan, diperbaiki. Terima kasih memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang akan memberikan persembahan. Tuhan mengembalikan segala berkat itu dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah sepanjang hari, sepanjang minggu ini pemeliharaan Tuhan terus diberikan buat kami semua. Perlindungan, penyertaan Tuhan diberikan buat kami dimanapun kami berada. Biar tangan Tuhan sendiri yang melawat kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati ibadah dan pelayanan kami. Rumah tangga kami juga diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemilik gedung ini. Kami doakan untuk Ibu Aiwa bersama dengan keluarga besarnya. Tuhan memberkati mereka yang sudah memberikan tempatnya ini untuk kami beribadah.
Tuhan mengembalikan segala berkat ini kepada mereka dengan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana kami juga untuk pembelian laptop Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kemampuan kami terbatas, tetapi Engkau dan kami punya Allah yang seperti Engkau, yang memiliki segala-galanya. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami pada pagi ini. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kasih, sekarang pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudaraku pulang mulai saat ini sampai selamanya. Biar berkat ini turun dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara, sekolah saudara masing-masing. Segala puji syukur, hormat kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.